Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Rabu 29 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan. Di antaranya Jakarta kembali terkepung banjir setelah hujan deras mengguyur Jakarta sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Dan pengosongan lahan di Bitung, Sulawesi Utara berakhir ricuh. Bersama saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa malam hingga Rabu pagi membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali tergenang banjir. Tak hanya merendami ruas jalan, hujan juga membuat tanggul di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat kembali jebol. Beginilah suasana di Jalan Daan Mogot 2, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Sejumlah pengendara motor terpaksa mengurungkan niatnya melewati Jalan Daan Mogot 2 karena terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 70 cm. Tak hanya motor, mobil yang aman dari genangan juga ada beberapa yang berhenti saat melihat jalan terendam banjir. Bahkan untuk melewati genangan, pengendara motor harus menuntun motornya agar tidak mogok. Selain itu ada juga beberapa pengendara motor harus memperbaiki motornya setelah melewati genangan. Mereka yang melewati jalan kebanyakan adalah pekerja yang tempat kerjanya berada di wilayah Cengkareng, Kalideres, dan Pluit. Genangan yang terjadi di Jalan Daan Mogot 2 ini disebabkan dari hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Rendahnya jalan juga mempercepat air menggenangi jalan tersebut. Selain merendami ruas jalan, hujan juga membuat derasnya debit air, sehingga tanggul di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat kembali jebol. Sebelumnya tanggul ini baru saja ditambal, namun diduga karena tak kuat menahan debit air, tanggul pun kembali jebol. Meski jebol, belum ada penanganan dari petugas. Di lokasi jebolnya tanggul, hanya ada beberapa petugas Satpol PP dan 1 atau 2 personil TNI. Jebol tanggul ini menarik perhatian pengguna jalan. Tak sedikit pengguna jalan yang menyempatkan diri untuk melihat jebolnya tanggul. Dari Jakarta, Sigit Purnomo melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan situasi di Jakarta pasca hujan deras, kita akan terhubung dengan Rizky Nur Muhammad yang saat ini berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rizky, bagaimana situasi di Cempaka Putih? Apakah genangan air masih merendam ruas jalan di kawasan sana? Dan bagaimana arus lalu lintasnya? Baik, Bayu dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Lejen Suprapto, di mana akibat Kali Ciliwung menyebabkan arus lalu lintas dari arah Terminal Pulau Gadung menuju kawasan Senen, Jakarta Pusat menjadi tersendat. Pasalnya, lajur lambat tidak difungsikan sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan hanya bisa menggunakan lajur cepat dan lajur bus Transjakarta. Sementara dari arah sebaliknya masih bisa dilalui lantaran dataran yang lebih tinggi. Akibat hujan yang mengguyur Jakarta tadi malam, serta luapan Kali Ciliwung yang menyebabkan jalan ini tergenang air mencapai ketinggian 40-60 cm. Aktivitas warga sekitar pun terganggu. Warga hanya bisa pasrah dan berharap banjir segera surut. Selain curah hujan yang cukup tinggi, sejak tadi malam banjir juga disebabkan drainase di kawasan ini yang kurang berfungsi. Demikian Bayu yang dapat saya laporkan, kembali ke Anda. Baik, Rizky, bagaimana dengan bus Transjakarta? Apakah bisa melalui jalur Cempaka Putih? Bayu, untuk sementara arus kendaraan memang cukup padat sehingga lajur bus Transjakarta dipergunakan untuk kendaraan umum guna mengurai kemacetan, namun tidak mengganggu jalannya jalur bus Transjakarta tersebut. Demikian. Baik, terima kasih banyak rekan Rizky Nur Muhammad yang melaporkan langsung dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Cuaca buruk yang masih melanda wilayah Maluku mengakibatkan ratusan nelayan di Kepulauan Aru, Maluku takut untuk melaut. Mereka terpaksa mengistirahatkan dan memperbaiki kapalnya di pelabuhan sambil menunggu cuaca membaik. Sejak 2 pekan ini, ratusan perahu nelayan yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Kota Dobo Aru, Maluku harus mengistirahatkan perahunya.
Para nelayan tidak berani melaut dan keluar pelabuhan akibat cuaca buruk yang masih melanda wilayah ini. Sejumlah nelayan mengaku belum bisa melakukan aktivitas melaut akibat gelombang laut masih terjadi. Untuk mengisi kekosongan mereka, para nelayan memanfaatkan suasana istirahat dengan memperbaiki kapal dan alat tangkap sambil menunggu cuaca membaik. Sebelum karena keadaan sekarang istilahnya cuacanya kurang bagus baru angin terlalu kencang, baru nelayan sekarang memang tidak ada yang melaut sekarang. Karena cuacanya begitu jadi lebih baik perbaikan dulu tuh. Untuk mengisi kekosongan yang ada, Bapak ada aktivitasnya apa saja? Tidak ada ya. Mungkin kapal yang ada bocor diperbaiki ya. Atau alat-alat tangkap mungkin diperbaiki Pak ya. Ya begitu. Tinggi gelombang laut di perairan Maluku saat ini mencapai 3 hingga 5 meter. Hal ini dianggap berbahaya bagi kapal nelayan yang berukuran kecil. Perairan Maluku yang dianggap berbahaya antara lain Laut Arafura, Laut Banda, Laut Biru, dan Laut Seram Pihak. Pihak BMKG bahkan masih melakukan larangan berlayar bagi sejumlah kapal perintis dan nelayan di Maluku. Dari Ambon, Haryatno melaporkan. Pengosongan lahan di Bitung, Sulawesi Utara berakhir ricuh. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.